Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lanjutkan bacaan bahas masail. Bismillah. Ada seringkali menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, seperti terjadi di suatu daerah apabila ada mayit yang hendak dikubur. Terlebih dahulu dimasukkan sebuah kelapa dengan alasan agar tidak pocongan. Bagaimana hukum adat yang sudah menjadi suatu keyakinan? Haram, karena termasuk menyia-nyiakan harta dengan tujuan yang tidak dibenarkan syarak. Catatan: memasukkan kelapa ke dalam kuburan mayit agar si tidak menjadi pocongan tidak termasuk ghardun syar'i, bahkan termasuk menghina mayit, yakni tahqirun lil mayit. Haram dan bahkan kufur bila mempunyai keyakinan ada talazum aqli antara kelapa dan menjadi pocongan tanpa melihat bahwa yang memberikan pengaruh adalah Allah. Syekh Jumal. Seorang membeli barang karena belum diambil, maka si pembeli barang bersekot 100.000 agar tidak dijual kepada orang lain. Kemudian pada waktu pelunasan pembeli menurunkan harga yang telah disepakati, sedangkan penjual tidak mau. Bolehkah penjual memiliki persekot tanpa si pembeli mengambil barang tersebut sedikit pun? Penjual boleh memiliki persekot tersebut jika janji itu dilaksanakan di luar akad, bahwa uang persekot itu dihibahkan apabila jual beli tidak jadi. Catatan: persekot ialah uang yang diberikan mushtari kepada bai' dengan perjanjian. Apabila bai' jadi maka menjadi sebagian dari zaman. Apabila bai' tidak jadi maka menjadi hibah, dan dalam kitab fikih disebut bai' urbun. Fatwa MUI membolehkan. Fatwa MUI membolehkan. Walaupun terjadi khilaf pendapat di sana. Tapi ini menjadi sebuah ada maslahatnya, wallahu a'lam. Seseorang menyewa tanah, kemudian tanah itu disewakan lagi demi mendapatkan keuntungan. Sebelum disewakan, tanah itu telah ditanami dan hasilnya mencapai batas nisab zakat serta telah sampai satu tahun. Jadi menyewa tanah, kemudian tanah ini disewakan lagi demi mendapatkan keuntungan. Sebelum disewakan, tanah ini telah ditanam, hasilnya mencapai satu nisab zakat. Apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi dan dagangannya, atau cukup salah satu saja? Wajib zakat keduanya jika pada waktu tamalluk menyewakan ada qasd tijarah atau tujuan berdagang. Jadi ketika dia menyewa itu ada tujuan berdagang, maka kedua-duanya harus dizakatkan. Dia di kitab At-Tirmidzi dan Hasyiah Jumal 'ala al-Manhaj Rawdatut Talibin. Far'un law ishtara ardan litijarati وزرعها ببذره للقنية وجب العشر في الزرع من زكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فيهما. Pada tahun 1994 si A menyewakan sawahnya pada si B selama 7 garapan dengan ongkos 75.000 setiap garapan. 7 garapan. Belum sempat digarap oleh si B, si A telah menambah lagi masa sewanya kepada si B selama 7 garapan dengan ongkos 80.000. Kemudian pada tahun 95 tadi 94 ya. Si A menjual sawah yang telah disewakan tersebut pada orang lain, padahal si B baru menggarap 2 kali. Karena merasa dirugikan, si B meminta kepada si A untuk menyewakan tanah orang lain sebagai ganti sawah yang telah dijual. Atau kalau tidak bisa, maka si A harus mengganti ongkos sewa yang belum dipenuhi. Sewanya sesuai dengan harga sewa sekarang, yaitu 150.000 tiap garapan. Betulkah tindakan si B? Kalau tidak, apakah yang harus dilakukan si B untuk mendapatkan haknya? Tindakan si B tidak dibenarkan. Yang harus dilakukan si B adalah meneruskan menggarap sawah sampai habis masa sewanya, meneruskan akad ijarahnya. Bahkan bila si A tidak memperbolehkan, maka si B berhak lapor kepada hakim, dan hakim harus memaksa si A untuk menyerahkan tanah. Jadi jangan dipilih dengan yang lain, tapi tetap akadnya harus ditunaikan. Bagaimana harus bisa ditunaikan supaya mendapat solusi yang halal. Dalam proses peradilan di Indonesia, tugas pembela adalah meringankan hukuman terdakwa atas tuduhan jaksa atau bahkan membebaskan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah manakala terdakwa tersebut memang benar-benar orang bersalah. Bagaimana hukum membela terdakwa yang jelas bersalah? Membela terdakwa yang jelas bersalah tidak boleh karena menghalang-halangi orang mengambil hak, kecuali meluruskan hukuman yang semestinya seperti ancaman hukuman tidak sesuai dengan perbuatan orangnya. Jadi tidak boleh kalau untuk mencari pembenaran, dan bolehkan kalau memang dakwaan hakim, dakwaan jaksa itu melebihi apa yang tertera dalam pasal misalnya. Maka di sini tugas seorang pengacara ya, itu
insyaallah mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'adur Rafiq juz 2 halaman 138 Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. Faidul Qadir. Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat awam dalam menyambut hari raya menyediakan masakan yang istimewa. Untuk persiapan ini ada 50 orang mengumpulkan uang masing-masing 20.000 pada bulan Syawal, sehingga terkumpul dana sebesar 1 juta. Kemudian uang tersebut dipinjamkan pada anggota yang membutuhkan dengan bunga 15% per bulan. Lalu setelah kembali uang tersebut digunakan membeli seekor sapi berikut biaya pembeliannya, yang kemudian dibagikan pada seluruh anggota. Dan bagi anggota yang terlambat menyetor uang pada bulan Syawal, maka ia wajib membayar uang iuran plus bunganya sebesar 15%. Bagaimana hukum praktek tersebut? Baik pengumpulan uang, peminjaman, pembelanjaan, dan pembagian daging. Jika semua itu dikumpulkan satu akad maka tidak boleh, karena akad fasid. Jika dipisah-pisahkan maka boleh, kecuali hutang yang mengandung bunga tersebut dimasukkan dalam akad. Nah, jadi akadnya harus satu persatu, dan yang namanya masalah bunga tadi tetap masuk pada umum hadis ya, kullu qardin jar manfa'at wa riba. Allahumma inna na'udzu min dzalik. Kemudian di sini lagi as'ilah masail di Pempes Hidayatul Tulab Trenggalek. Seorang meninggal dunia di rumah sakit, misalnya di Surabaya, sementara keluarganya di Blitar misalnya, menginginkan agar jenazah ditajhiz, itu dirawat di rumahnya. Bagaimana hukumnya memindah mayit yang tujuannya untuk ditajhiz di atas di atas? Memindah mayit untuk ditajhiz dari daerah ke daerah lain hukumnya haram. Apabila pemindahan mayit itu hanya untuk dimakamkan setelah dimandikan, dikafani dan kondisi mayit dia dijamin aman, maka hukumnya tetap haram. Pertama tetap haram. Yang kedua boleh. Bila apa? Dengan syarat bila pemindahan mayit itu sudah menjadi kebiasaan. Bila dipindah ke Mekah, Madinah, Baitul Maqdis atau Makkah Salihin, dan ini lebih afdal. Jadi kebiasaan atau dia memindah tempat kuburan yang lebih baik dekat orang saleh, karena ada juga keterangan riwayat dikuburkan dengan orang dekat orang saleh itu ada memberi pengaruh ya, Allah alam. Demikian juga bila dipindah dari daerah masyarakat fasik, tanah labil, dan daerah rawan bahaya. Sekarang kan sudah ada pemakaman umum ya. Ada suatu lembaga akan mengadakan suatu acara yang sangat besar, sebut saja seminar misalnya. Acara tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Kemudian panitia membuat proposal untuk permohonan dana dengan rincian dana yang besar pula. Padahal kebutuhan acara tidak sebagaimana tercantum di dalam proposal. Tujuan pembuatan proposal tersebut ingin mendapatkan sumbangan lebih banyak dan mendapat keuntungan. Bagaimana hukum tindakan tersebut dan bagaimana hukum kelebihan uang yang sumbangan yang dibutuhkan itu? Hukumnya haram. Catatan, jika seminar dan kelebihan itu hanya bisa dihasilkan dengan bohong dan kegiatan itu, jika diadakan akan timbul mufsadah yang lebih parah daripada mufsadah bohong, maka hukumnya diperbolehkan. Jika seminar dan kelebihan itu hanya bisa dihasilkan dengan bohong dan kegiatan itu jika diadakan akan timbul mufsadah yang lebih parah daripada mufsadahnya bohong, maka hukumnya diperbolehkan. Haram kecuali ada karina ridho dari si pemberi. Kalau ada karina ridho dari si pemberi maka dibolehkan, tapi kalau tidak ada tidak boleh. Ya kalau memang seminar itu benar-benar dibutuhkan ya, darurat ya, maka ini mempunyai masalah yang besar ya, dan mufsadah. Allah a'lam. Ada kejadian seorang wanita hamil mengandung 8 janin. Menurut dokter yang menangani wanita tersebut, 6 janin yang lain harus dibunuh demi untuk menyelamatkan 2 janin yang lain. Bagaimana hukum membunuh janin tersebut? Kalau janinnya hidup atau bernyawa maka hukumnya haram. Kalau belum bernyawa, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Romli diperbolehkan. Kalau belum bernyawa, ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Romli diperbolehkan. Na'anut Talibin juz 4 halaman 130. Ada seseorang yang anusnya tidak berfungsi akibat operasi. Kemudian sebagai gantinya tim medis membuatkan saluran di atas pinggang yang ujungnya dipasang semacam kantong. Perlu diketahui bahwa dia tidak bisa merasakan sama sekali suatu kotoran yang keluar dan tidak tahu kapan kantong itu tidak terisi. Yang jelas ia setiap hari harus menggantikan kantong itu. Setiap satu kantong untuk sekali pakai. Sahkah salat orang tersebut sementara dia tetap pakai kantong? Jika tidak sah, bagaimana cara agar salatnya sah? Wajibkah dia operasi jika ada dokter sanggup membuktikan harusnya kembali? Salat orang tersebut tidak sah sebab membuat najis atau sesuatu yang tasil bin najisi.
Hukumnya operasi tidak wajib. Menurut Imam Luqini wajib apabila tidak dioperasi menimbulkan halak, apabila tidak dioperasi menimbulkan lebih bahaya, lebih parah gitu ya. Tapi kalau dia bagaimana cara lagi untuk dia salat? Ya kalau memang tidak ada cara lain ya fattaqullaha mastata'tum, ya kan? Bertakwalah Allah semampunya, itu yang mampu ya insyaallah Allah akan ma'fu. Wallahu a'lam. Belum lama ini di Surabaya digelar beberapa macam bentuk pameran, di antaranya pameran binatang langka seperti ular berkepala dua, buaya putih, putri duyung kalau ada, dan lain-lain. Hal tersebut memancing para kolektor binatang langka membandingnya. Bagaimana? Oke, langsung ke jawaban. Menyelenggarakan pameran sebagaimana yang dimaksud di atas, hukumnya diperbolehkan untuk hewan-hewan yang boleh dipelihara. Hewan-hewan yang boleh dipelihara kemudian atau tidak menimbulkan bahaya, dan jika tidak demikian hukumnya haram. Dia menyelenggarakan pameran yang binatang yang membahayakan, itu tuh bahaya. Adapun memeliharanya diperbolehkan untuk hewan-hewan yang sah dijual atau yang tidak membahayakan, dan jika tidak demikian hukumnya haram. Asy-Syarwani juz 4 halaman 238. Untuk menjual belikan adalah boleh untuk hewan yang sudah memenuhi syarat sebagai mabik, dan haram jika tidak demikian. Syarat sebagai mabik dimiliki, suci, dan bisa dimanfaatkan. Itu diantaranya. Di suatu daerah pernah terjadi orang mati suri, tetapi sebagian besar mengatakan mati beneran. Akhirnya orang tersebut dimandikan dan dikuburkan. 2 hari kemudian saudaranya bermimpi membongkar kembali kuburannya bersama tim dokter. Setelah diadakan pemeriksaan ternyata baru meninggal setengah jam yang lalu. Bagaimana hukum mereka yang menguburkan orang tersebut? Apakah si mayit tersebut wajib tajhiz kembali? Hukum menguburkan orang tersebut ditafsir. Perlu jika sudah yakin atau zan yang kuat bahwa orang tersebut sudah mati. Kalau memang dicek oleh dokter ya, tanda-tanda memang tidak bergerak lagi urat nadinya, memang tanda-tanda kuat dugaan dia telah meninggal, maka dia ditajhizkan. Haram jika masih ada ragu kematiannya, dan yang menguburkannya termasuk membunuh. Jadi kalau dia masih ragu, biarkan saja sampai karena yang menyebabkan kematian itu tim medis atau dokter sampai sekarang itu belum tahu. Ada yang mengatakan setelah jantung tidak berdetak sekian jam, macam-macam, tidak ada yang pasti ya. Terjadi perbedaan lah di kalangan medis. Apabila yakin atau zon mati tidak ditajhiz kembali. Apabila masih syak atau kematiannya wajib ditajhiz kembali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.